Oke, Lev. Selamat malam para penonton Sirai TV. Malam ini kebetulan live pertama kita ya, soal dunia psikologi. Ini sebenarnya maraton. Tadi barusan kita baru selesai acara di grup Telegram digital milenial. Nah, ini lanjutannya kita akan bahas masalah quarter life crisis, krisis orang umur 20-an ya. Ini sih sebenarnya saya tidak termasuk ya, tapi saya mau ikutan gitu, biar ikut rame gitu ya. Nah, bersama kita ada Kak Kristi ya, Kak Kristi Zega. Beliau saat ini menetap di Jerman. Beliau ini psikologi dan mungkin akan berbagi cerita gitu tentang apa sih yang akan dihadapi oleh orang-orang yang umurannya itu sudah memasuki umur 20-an. Untuk perkenalan selanjutnya silakan Kak Kristi memperkenalkan diri dan silakan dimulai. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Kristi. Saya lulusan S1 Psikologi dari Universitas Sanata Dharma, Jogja, angkatan tahun 99. Terus setelah S1 saya sempat bekerja di bidang sumber daya manusia. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk lanjut studi di Jerman. Saya mulai kuliah S2 dari tahun 2013 sampai 2015. Saat ini saya sedang menempuh sertifikasi untuk menjadi psikoterapis. Itu dulu kali ya. Itu ya, perkenalan dulu. Atau langsung ke materi? Bisa langsung materi aja. Oh ya. Quarter life crisis. Kalau mau diurut itu kan perkembangan manusia ya. Jadi dari lahir gitu, kita kan anak-anak gitu ya. Anak-anak juga ada macam-macam, ada balita. Bayi, balita. Terus anak-anak, usia sekolah dan sebagainya. Terus habis itu lanjut ke remaja gitu ya. Terus dari remaja baru mulai dewasa. Nah, dewasa itu juga ada istilah dewasa awal, dewasa muda, terus dewasa. Terus setelah dewasa itu senior ya. Nah, maka dewasa itu istilah dewasa awal, dewasa muda, dewasa. Terus setelah dewasa itu. Jadi dewasa itu ada dewasa muda itu ada transisi dari remaja ke dewasa muda. Nah, dari remaja ke dewasa muda itu kan gimana ya? Kalau anak itu kan dia masih disuruh gitu, masih diajarin gitu. Kalau remaja itu kan dia sudah mulai dilepas ya. Udah nggak terlalu perlu disuruh, nggak terlalu perlu diajarin gitu. Apa-apa udah bisa mandiri lah istilahnya. Terus kalau udah mulai masuk dewasa muda itu kan udah malah dituntut untuk bisa bertanggung jawab atas diri sendiri gitu, dalam banyak hal gitu. Misalnya dalam hal finansial. Dewasa muda itu dia kadang masih kuliah, kadang baru mulai kerja, kadang masih nggak tahu mau kemana, tapi pada dasarnya itu adalah masa transisi dari remaja ke dewasa gitu. Jadi tanggung jawabnya udah beda, tanggung jawabnya udah lebih gitu. Sejauh ini kalau di dunia kerja, misalnya di dunia kerja kan sekarang lagi banyak
apa ya, generasi ya, ada generasi tradisionalis gitu yang umurnya berapa, 80 tahun ke atas lah, 70 tahun, 80 tahun ke atas. Terus ada baby boomers, itu mereka 60-an tahun ke atas. Terus ada generasi X, generasi X itu 40-an, 30-an. Terus generasi Y, milenial itu 30-an, 20-an. Terus generasi Z, generasi yang sekarang. Nah, tiap-tiap generasi itu juga kan terpengaruh sama zamannya ya. Kalau dulu kan baby boomer itu sempat menggetarkan dunia gitu, karena mereka ya, kalau yang tahu kaum hippie ya, itu kan lagi seru-serunya perang dingin, mereka malah punya slogan make love not war, kayak gitu. Jadi jiwa memberontaknya itu kental gitu, dan itu juga pada dasarnya yang dimiliki oleh semua orang yang berada pada umur midlife ini, umur 20, pertengahan 20 tahunan ini, karena mereka transisi gitu dari masa anak-anak, bukan, dari masa remaja akhir ke masa dewasa awal gitu. Jadi masih yang idealis, masih yang harusnya begini, yang bagus itu begini, pokoknya begini, seperti itu gitu. Terus setelah baby boomer itu misalnya milenial ya, sempat tahun-tahun, mungkin 1 dekade gitu, mengguncangkan dunia. Sampai sekarang juga masih disebut-sebut milenial, padahal sekarang udah generasi Z gitu. Itu disebut karena beda sendiri gitu. Milenial itu generasi yang lahir dari kemapanan gitu, dari dunia yang lumayan stabil, lumayan aman gitu. Tapi ya namanya memang masa transisi ya, itu dia memang ya memang masanya gitu untuk menjadi berbeda gitu dengan generasi sebelumnya gitu. Itu terus sekarang generasi Z. Nah, kalau generasi Z itu dia yang beda itu paradoksnya, kontroversinya gitu, dari satu sisi yang ekstrim ke sisi ekstrim yang lain gitu. Jadi ada satu kelompok di mana kelompok yang sangat-sangat agamis misalnya, yang anti pacaran misalnya, kan pernah ada ya gerakan anti pacaran gitu. Terus ya macam-macam lah kayak gitu. Terus ada kelompok ekstrim yang lain yang kelompok pride gitu misalnya, itu kan satu ekstrim yang lain. Nah, itu lagi kental gitu, dan masing-masing kelompok itu merasa bahwa mereka benar, dan itu memang lagi masanya gitu, masa dimana masing-masing kelompok itu mengungkapkan idealismenya gitu. Dan itu salah satu ciri-ciri dari midlife crisis, karena itu adalah masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Nah, di masa-masa seperti ini biasanya pertanyaan yang muncul itu, saya mau kemana gitu, saya mau ngapain gitu, ini benar nggak saya? Itu biasanya muncul di masa-masa kayak gini. Nah, dan itu normal sebenarnya gitu. Misalnya yang kuliah, bener nggak ya saya kuliah kayak gini gitu. Jadi hal-hal yang kadang juga kalau misalnya orangnya, misalnya waktu anak-anak atau remaja gitu lurus-lurus aja hidupnya, tapi tiba-tiba waktu dewasa awal dia berubah, ya mungkin dari midlife crisis itu gitu, karena apa saya sudah benar, apa jalan saya sudah benar, hal-hal kayak gitu. Itu sebenarnya nggak beda dengan krisis-krisis yang dialami
di umur-umur selanjutnya gitu. Bedanya adalah pada midlife crisis ini mereka mulai tumbuh pertanyaan sesuai dengan tanggung jawab gitu, tanggung jawab sebagai orang dewasa soal menikah, soal pilihan hidup, soal agama gitu, hal-hal yang hakiki itu tuh tiba-tiba muncul gitu. Dan itu sebenarnya nggak salah gitu. Cara mengatasinya pertama bisa mengaktifkan sumber daya ya. Kita punya sumber daya apa gitu. Misalnya hobi, minatnya apa, keahliannya apa, terus orang-orang di lingkungan kita itu siapa gitu. Siapa yang bisa misalnya membantu kita di masa susah, siapa misalnya yang bisa buat tempat curhat, siapa misalnya yang bisa mendorong kita lebih maju, hal-hal seperti itu gitu. Jadi didata semua sumber daya yang kita punya itu didata semua di berbagai bidang gitu, di bidang pendidikan, pekerjaan, lingkungan, hobi itu juga penting ya untuk menjaga stabilitas psikis. Agama juga bisa jadi salah satu sumber daya kita supaya tetap stabil kalau kita menghadapi masalah gitu. Apalagi? Nah, dari sumber daya itu kita kaitkan juga dengan kelebihan kita gitu. Misalnya kelebihan kita apa gitu. Kelebihan kita yang kita punya baik di masa-masa susah gitu maupun di masa-masa senang gitu. Di masa-masa susah misalnya saya orangnya tabah gitu. Saya orangnya suka memperhatikan lingkungan. Atau di masa-masa senang misalnya saya suka memberi hadiah pada orang lain. Saya suka memberi pujian pada orang lain. Itu semua kita data gitu. Termasuk misalnya kekurangan-kekurangan kita gitu. Ini bukan cuma penting gitu pada saat wawancara kerja, tapi kekurangan kita juga kita perlu data gitu, terutama di masa-masa fase-fase kritis yang berhubungan dengan krisis, supaya nanti kalau misalnya kita benar-benar sampai pada tahap di mana kita memang sedang krisis gitu, secara psikis gitu, kita tahu, oh saya punya orang yang bisa dihubungi ABCDFG misalnya, oh saya punya hobi ini itu gitu, yang bisa saya lakukan, yang bisa meningkatkan semangat saya gitu, atau misalnya kalau saya punya keahlian ini dan ini, saya bisa menghubungi ini, itu, dan itu, atau saya bisa mengakses X dan Y gitu. Hal-hal seperti itu penting gitu di masa krisis. Masalahnya adalah seperti ini. Kalau misalnya di masa krisis 20-an ini, pada masa-masa ini ada orang-orang yang sudah kelihatan bahwa mereka mantap gitu. Mereka tahu gitu apa yang ingin lakukan. Oh, saya mau jadi insinyur gitu, atau saya mau jadi apalah gitu. Memang ada kayak gitu, dan itu juga normal gitu. Tapi masih ada orang yang bertanya, ini saya benar nggak ya? Ini pilihan saya tepat nggak ya? Atau saya maunya jadi apa gitu. Nah, itu membandingkan dengan orang lain itu tidak bisa dihindari gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk memperkuat diri kita sendiri gitu. Jadi bukannya bukan membuat kita down,
dari sumber daya yang sudah kita kumpulkan ini, kita jadi tahu gitu pemetaan diri kita gitu. Oh, kelebihan saya ABCDFG gitu. Oh, apa namanya, orang-orang yang bisa saya hubungi VWXYZ, misalnya hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita perlu eksplorasi gitu. Hal-hal yang kita sudah eksplorasi di masa kita umur 20 tahunan itu nanti bisa sangat berguna berpuluh-puluh tahun setelahnya, terutama jika itu menyangkut tentang jaringan kerja gitu. Itu dulu sih dari saya. Maaf ya kalau berisik, saya lagi di warnet. Nggak kedengeran ini suaranya. Halo? Ini sudah oh ya. Udah kedengeran. Udah ya. Ya menarik ya Kristi ya tadi ya dengernya. Ya emang sedikit ada masalah sedikit. Saya jadi ada pertanyaan nih buat Kak Kristi nih. Kalau saya dulu ingat di masa muda di masa muda. Jadi kalau udah masuk umur 20 itu perasaan sih ya dulu ya, saya tuh udah mulai bertanya-tanya nih diantaranya gitu ya. Ini saya dapat kerja atau enggak gitu ya. Terus udah gitu saya kerja di mana gitu. Nah, selanjutnya ini nih yang sering dikejar-kejar nih kalau pas ada lebaran gitu kan. Kapan nikah gitu kan. Nah, ini nih yang bikin apa ya? Bikin istilahnya agak ilfil juga sih gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau di masa sekarang nih yang usia 20-an itu sama atau tidak gitu ya. Situasinya atau yang dipikirkan pada saat dulu saya gitu ya. Nah, terus kira-kira water crisis, life crisis itu sama nggak sih sama dengan midlife crisis gitu? Itu sih kira-kira gimana tuh, Kak Kristi? Itu sama, maksudnya samanya itu dalam hal bahwa krisis quarter life crisis atau midlife crisis itu pada dasarnya dia berhubungan dengan tugas perkembangan seseorang gitu. Jadi misalnya kalau tugas perkembangan anak-anak gitu belajar anak balita gitu misalnya belajar berjalan, belajar makan, itu tugas perkembangannya dia. Kalau anak sekolah misalnya belajar menulis, belajar membaca gitu misalnya. Kalau anak remaja misalnya belajar berkelompok gitu, mulai mengenal lawan jenis gitu. Dan jadi kalau midlife crisis itu juga sama gitu. Jadi dia biasanya kan pada masa-masa itu orang-orang udah nikah gitu, udah pada punya anak gitu. Terus udah persaingannya udah ke situ tuh, udah mulai misalnya punya mobil, pokoknya kayak gitu ya. Itu ya memang begitu maksudnya. Ya memang udah masanya begitu gitu. Kalau dewasa muda itu kan misalnya ada yang udah lulus kuliah, ada yang udah mulai kerja gitu kan. Jadi kalau itu berbeda gitu, itu bisa membuat orang agak minder gitu ya, karena
nggak sesuai dengan apa namanya teman-teman sebayanya gitu. Dan itu juga wajar gitu ya, karena ada tugas-tugas tanggung jawab tertentu gitu. Nah itu kembali ke lingkungan orang yang apa namanya yang ada di sekeliling orang itu gitu, yang sedang berada pada tahap krisis itu gitu. Jadi lingkungannya itu sangat peduli akan hal-hal yang berhubungan dengan tugas perkembangan itu gitu. Misalnya tugas perkembangan midlife crisis itu yang 40-an tahun itu dia biasanya itu tadi sudah berkeluarga, anaknya sudah berapa, mungkin sudah punya karir, mungkin sudah punya mobil kayak gitu. Terus kalau yang quarter life crisis itu yang apa? Ya udah lulus kuliah, mulai kerja kayak gitu. Udah punya gaji akhirnya gitu, kayak gitu. Jadi sama-sama krisis tapi berhubungan dengan tugas perkembangan yang berbeda gitu. Jadi itu normal aja ya? Normal sih sebenarnya ya, memang maksudnya manusia itu nggak ada masalahnya sama sekali gitu, nggak mungkin gitu. Kalau umpamanya saya itu milih, dulu saya pernah sih kalau nggak salah itu saya ambil cuek aja lah, habis bosen ditanya kapan nikah, udah gitu, kapan kerja gitu kan. Akhirnya saya milih cuek aja lah. Orang mau nanya apa kayak saya jalanin aja deh. Cuman perasaan kok ditanya-tanya dulu jadi gimana ya? Jadi ada apa, kesel aja gitu loh. Terus cara ngatasinya gimana ya? Kalau misalnya berhubungan dengan orang lain itu kita nggak bisa ya apa namanya kayak ngajarin gitu orang lain, jangan tanya ini dong, jangan tanya itu gitu, karena orang tuh banyak gitu, ada aja gitu yang nanya gitu, apalagi orang Indonesia hal-hal privat kayak gitu itu apa bukan sesuatu yang tabu gitu, itu justru jadi bahan pembicaraan sehari-hari gitu. Jadi ya malah dibully lagi ya? Iya, bisa dibully gitu. Gitu. Bulinya dibecandain gitu loh. Iya, gitu. Buat guyonan. Iya, gitu. Ya, namanya juga orang Indonesia ya, memang kayak gitu. Kalau di luar negeri kan nanya kayak gitu kayak, apaan sih orang ini gitu, mau tahu aja. Iya, benar sih. Tapi kalau di Indonesia kan nggak bisa, itu malah sebaliknya, itu malah bisa hal yang pertama diajukan gitu kan. Gitu. Jadi kan pada dasarnya nggak bisa gitu apa menolak orang untuk apa menyuruh orang untuk tidak menanyakan hal seperti itu gitu. Yang bisa dilakukan itu ya apa kitanya gitu, dikuatin mental kitanya yang dikuatin gitu, misalnya ya lewat apa memperkuat sumber daya kita itu tadi dengan cara yang itu tadi, memetakan diri kita, keahlian kita apa dan sebagainya. Jadi meningkatkan rasa apa ya, keyakinan diri, kepercayaan diri gitu, rasa percaya bahwa saya itu cukup gitu, saya itu cukup walaupun bukan dengan standar yang ditetapkan orang lain gitu, walaupun bukan dengan standar yang dimiliki orang lain, saya itu cukup gitu. Oke. Terus ini tadi saya ada titipan pertanyaan nih dari member digital milenial. Berarti itu kurang pas ya kalau dibilang grupnya milenial, karena sekarang udah masanya zaman apa? Generasi Z. Generasi Z ya. Oh, saya kira sekarang masih milenial. Tapi itu memang disebut-sebut gitu, kayak di media, di mana aja lah kayaknya itu disebut-sebut gitu. Disebut apa yang disebut milenial gitu.
Oh gitu. Yes, saya karena Iya. belum dengar itu generasi Z tuh saya belum dengar gitu loh. Oh, Jadi bisa generasi Z, itu. Kenapa? jadi generasi Z itu mulai tahun berapa? Generasi Z itu tahun 2000-an ke atas. Oh, 2000 ke atas. Oh, berarti Iya. kalau apa digital Kenapa? milenial itu berarti grupnya membernya udah tua-tua ya? Iya, ini udah midlife crisis sebenarnya. Iya. Oh gitu gitu. Ntar saya ubah dah ya. Iya, iya, iya. Oh, ini titipan pertanyaan nih. Dari kecil saya Iya. cenderung tidak tahu apa yang saya lakukan. Apakah ini Hmm. membuat saya kena quarter life crisis? Nah, ini dari Ed Doni. Oke. Makasih pertanyaannya ya. Um, pada dasarnya sih itu ya, kalau orang emang pada dasarnya misalnya, pada dasarnya orangnya emosi, pada dasarnya orangnya ragu-ragu, pada dasarnya orangnya tuh nggak yakin gitu. Nah, pada masa midlife crisis itu bisa uh, tambah kuat gitu loh krisisnya gitu. Nah, yang bisa dilakukan itu ya selain memetakan sumber daya kita itu juga berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa menurunkan tingkat emosi itu gitu. Misalnya emosi yang ragu-ragu atau emosi sedih atau mudah marah gitu. Karena kalau di masa krisis itu ya tensinya lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau misalnya orang yang memang pada dasarnya ragu-ragu, ya di masa krisis itu sekalian belajar bagaimana cara memutuskan gitu misalnya. Atau kalau misalnya pada dasarnya orangnya udah emosian, pada masa krisis itu juga ditambah belajar gimana supaya bisa mengendalikan emosi gitu. Jadi pada dasarnya karena gini, kalau krisis berkepanjangan itu nanti justru bisa sakit beneran, sakit psikis gitu. Jadi bukan stres lagi, itu naiknya udah level di atasnya itu udah depresi gitu. Nah, kalau udah depresi udah lebih susah lagi gitu. Itu sih. Jadi taunya kalau kita itu sudah mikirnya tuh udah nggak sehat gitu ya. Itu ada ininya nggak? Ada cara mengetahuinya nggak? Atau dari ini pas kita dapat penyakit parah baru diingatkan kan sama dokter, ini jangan mikir yang berat-berat, baru kita kepikiran gitu loh. Atau ada nggak sih supaya kita bisa ada warning awal gitu loh. Wah ini karena saya terlalu mikirin nih, ditanyain kapan nikah terus jadi saya mikirin nih kayak gitu kali. Tanda-tandanya ya, pada dasarnya tanda paling gampang itu soal berfungsi gitu. Jadi misalnya kalau sekarang agak susah sih ya karena lagi lockdown gitu, maksudnya banyak orang di rumah gitu juga, work from home gitu ya, jadinya kan agak susah dipetakan gitu. Tapi biasanya yang paling kelihatan itu apakah orangnya berfungsi atau tidak. Berfungsi itu dalam arti bahwa bekerja, terus melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mandi, jam tidurnya juga tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, pola makannya juga tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Maksudnya kalau memang orangnya pada dasarnya susah makan, ya itu agak susah dilihatnya kalau dilihat dari kurang nafsu makan. Tapi bisa dilihat misalnya dari jam tidurnya, tiba-tiba jam tidurnya sangat-sangat banyak atau jam tidurnya sangat-sangat sedikit gitu. Terus berarti kalau jarang mandi juga itu indikator kalau sedang ada yang dipikirin ya. Tergantung gimana sebelumnya. Kalau sebelumnya memang pada dasarnya
Kenapa? Jarang mandi ya berarti. Ya berarti nggak apa-apa ya, memang orangnya begitu Gitu. gitu. Oh, Tapi gitu. kalau gini, kalau misalnya orangnya jarang mandi, tapi dia masih berfungsi dalam arti masih bekerja, masih apa namanya, masih melakukan aktivitas sehari-hari, itu belum tentu gitu. Itu memang orangnya malas mandi aja gitu. Gitu. Atau ini juga misalnya gampang marah, gampang nangis gitu. Jadi itu namanya iritasi ya. Itu apa? Kalau stres itu kan ada alasannya. Kalau iritasi itu kadang bahkan dari hal-hal kecil itu udah mudah emosi gitu, mudah marah, mudah sedih gitu. Kalau mudah ketawa itu jarang ya, jarang banget itu. Biasanya mudah marah, mudah sedih gitu. Itu baru bisa dibilang apa namanya, tanda-tanda gitu. Terus cara ngatasinnya gimana ya? Apa umpamanya nih, kalau saya jadi ingat waktu dulu ya. Kalau sekarang kan nggak ada yang nanya saya kapan nikah ya. Kalau sekarang udah saya masih ditanya itu, berarti saya benar-benar telat dong. Kalau saya dulu cara ngindarinya ya, umpamanya ada pertemuan keluarga gitu, saya jadi malas ketemu orang gitu loh. Karena tahu gitu loh, kalau umpamanya ketemu orang pasti ntar saya ditanya itu lagi. Jadi gimana ya cara menghadapi life crisis nih? Apa namanya? Kalau orang Indonesia itu pinter ya, dalam arti bahwa mereka pinter menyembunyikan masalah gitu antara misalnya, untung walaupun saya kecelakaan, saya masih hidup gitu. Itu lewat itu gitu, atau lewat humor gitu. Jadi biasanya orang yang nanya juga kan pakai bercanda ya gitu. Kalau kamu kapan? Hahaha gitu kan, pakai ketawa gitu kan. Kita juga bisa gitu. Apa namanya, jawabnya juga pakai ketawa gitu. Ya, bercanda lagi gitu ya. Iya gitu. Jadi walaupun mereka maksudnya serius gitu, itu kan mesti gini. Orang kalau nanya itu kan tandanya mereka peduli gitu ya sama kita, walaupun bukan urusannya gitu. Tapi mereka peduli gitu pada dasarnya. Dan mereka mengharapkan yang baik-baik aja gitu sama kita, sesuai dengan ya memang standar perkembangan manusia seperti itu gitu. Jadi kan ya maksudnya baiklah gitu. Tapi kan kita juga yang ditanya, ditanya itu melulu gitu, kayak gak ada pertanyaan lain gitu kan. Jadi ya bisa balas gitu dengan bercanda juga gitu. Ya pertanyaan selanjutnya atau kayak gitu. Jadi maksudnya apa ya? Enggak semua hal itu kita perlu ambil hati gitu. Jadi kita juga belajar apa ya? Berdiplomasi gitu, maksudnya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan itu belum tentu kita harus, maksudnya boleh gitu kalau kita mau marah atau cemberut gitu juga nggak apa-apa, itu juga normal gitu, itu hak kita gitu karena itu hidup kita gitu. Tapi maksudnya karena orang Indonesia pada dasarnya kalau menghadapi banyak hal juga dengan bercanda gitu, kita juga bisa pakai jurus itu gitu untuk menjawab pertanyaan mereka gitu. Oke. Next question nih, titipan dari Bang Clinton. Ya. Saya orangnya emosional. Apakah ini mempengaruhi quarter life crisis? Ya. Oke. Ya. Saya orangnya emosional. Saya orangnya emosional ya. Apakah ini mempengaruhi quarter life crisis? Bisa sih, bisa jadi ya. Biasanya kalau memang orangnya pada dasarnya emosional itu bisa tambah emosinya kalau waktu lagi berada di umur yang berpotensi krisis itu gitu. Nah, ya itu. Jadi kalau misalnya orang yang nggak emosional itu dia
tugasnya hanya berhubungan dengan krisis, tapi kalau orang yang emosional jadinya double gitu. Menangani krisis dan juga yaitu cara menangani emosi, karena kalau misalnya kita juga menangani krisisnya dengan emosi, itu dalam banyak hal justru bisa menambah masalah gitu. Karena krisis ini juga fungsinya untuk membuat kita jadi lebih dewasa. Seperti masa transisi itu tadi kan ada tugas dan tanggung jawab yang lebih gitu dibandingkan dengan masa perkembangan selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya kita belum selesai gitu ibaratnya dengan diri kita gitu, itu kemungkinan bisa lebih banyak masalah, tapi bukan berarti bahwa itu tidak bisa misalnya tidak bisa dihadapi, bukan begitu gitu. Kadang justru orang yang emosian itu kalau dia punya kemampuan refleksi yang bagus, itu dia justru lebih bisa banyak belajar gitu. Memang masalahnya kemungkinan bisa lebih banyak ya, karena ditambah dengan emosi gitu. Tapi kemungkinan juga bisa lebih banyak belajar gitu. Oke. Kita sapa-sapa dulu ya orang yang udah nge-live chat. Ini ada Angetula Juanto Zega. Halo di sana. Adik saya itu. Semoga masih. Iya ya, mirip ya namanya. Zega itu ini ya. Zega Marga. Itu Marga dari Nias. Marga dari Nias. Saya ntar mau tambah nama di belakang saya jadi Zega juga lah. Biar dikira orang Nias gitu loh. Oke. Kemudian ada Dream of King Cobra. Waduh, serem banget ini nama ya. Halo, apa kabar ya? Dan juga ada Debbie Basir. Nah, halo semuanya ya, selamat bergabung. Nah, ada pertanyaan nih dari Dream of King Cobra. Cara cepat ngilangin depresi. Nah, boleh dijawab Kak Kristi. Waduh, ini sekalian deh pertanyaan dari saya deh nih, Kris. Iya, cara cepat ngilangin depresi ya. Sebenarnya sih cari tahu dulu ya itu beneran depresi atau enggak gitu. Karena kalau depresi itu memang, jadi selama 2 minggu berturut-turut itu kita susah tidur gitu. Setiap hari itu susah tidur, atau tidur banyak, susah makan atau makan banyak banget, nggak ada motivasi sama sekali, capek banget. Jadi capek banget itu tanpa sebab-sebab tertentu gitu. Nah, masalahnya itu depresi itu kadang nyaru gitu untuk penyakit-penyakit yang lain juga. Misalnya kalau misalnya lagi ada perubahan besar gitu dalam hidup gitu, kecemasan itu juga bisa jadi sumber depresi segala macam gitu. Nah, itu yaitu kita lihat dulu gejala-gejala yang kita alami itu apa gitu. Nah, dari gejala-gejala itu strateginya sama sih sebenarnya. Jadi kita untuk mengatasi, strateginya sama kayak mengatasi midlife crisis gitu. Jadi bagaimana kita mencari sumber daya kita gitu. Misalnya kalau kita itu merasa lebih nyaman kalau ada banyak orang gitu. Nah, kita bisa nih mencari sumber daya yang orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang peduli sama kita, orang-orang yang bisa dimintain tolong, dan sebagainya. Atau misalnya kalau kita bukan terlalu senang ya dengan banyak orang gitu, kita misalnya bisa cari hal-hal yang menyenangkan kita, hal-hal yang menenangkan kita, kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita merasa nyaman gitu. Jadi sumber daya itu kayak obat generik gitu untuk banyak penyakit gitu. Soalnya saya sangat tidak menyarankan
mendiagnosa diri sendiri ya, karena itu belum tentu benar gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu benar bahwa itu depresi atau enggak, mending ke ahlinya gitu. Katanya sekarang di puskesmas udah ada psikolog, coba ke puskesmas gitu. Oh. Cuman kalau di Indonesia itu biasanya orang kalau datang psikolog itu takut disangka orang gila. Iya sih, sebenarnya menyedihkan ya, karena gini, kalau psikiater itu kan memang yang levelnya udah ngasih obat yang udah parah gitu, yang udah nggak mampu hidup tanpa obat gitu. Tapi di kita itu rumah sakit jiwa itu cuma yang nanganin orang yang bener-bener yang schizofren gitu. Jadi itu sayang banget gitu, karena sebenarnya spektrum penyakit kejiwaan itu besar gitu. Jadi yang bisa dilakukan, yang paling bisa dilakukan itu pencegahan gitu, sama seperti sekarang gitu misalnya, atau bacalah A dan O, A dan O, ya bagi gitu. Penonton ya silakan ya dicek websitenya ano.com. Iya gitu. Ntar ada di deskripsi ya. Iya gitu. Jadi sayang sekali gitu, karena sebenarnya spektrumnya itu sangat-sangat banyak gitu. Dan prevalensi penyakit psikis di Indonesia sebenarnya tinggi. Tapi ada tapinya. Untungnya kan orang Indonesia ada untungnya. Untungnya di Indonesia itu jaring sosialnya tuh kuat gitu. Memang ada ya yang cerita-cerita itu sampai dipasung gitu, tapi itu memang udah yang tingkatnya parah gitu. Tapi yang tingkat yang belum parah itu dia biasanya masih ada omnya, tantenya, masih bisa ditaruh di keluarganya siapa gitu. Jadi orang tuh nggak, maksudnya kasus-kasus orang sampai jatuh itu ada kemungkinan bisa diminimalisir gitu. Gitu sih. Ya, untuk Dream of King Cobra kalau masih kurang jelas boleh bertanya lagi ya. Nah, sekarang next ada pertanyaan lagi nih dari Debbie Basir. Emosi saya sangat cepat. Apa yang bisa mengurangi biar emosi kita itu cepat padam? Ini cepat nih maksudnya mungkin amarah kali ya atau gimana? Bisa dijelaskannya Debbie Basir kalau saya salah nangkap. Silakan dijawab. Itu kalau emosinya cepat berubah gitu, mungkin bisa dipetain itu emosi apa dulu gitu. Misalnya emosi marah, emosi kan banyak ya. Misalnya emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa, emosi tersinggung. Nah, marah itu juga sebenarnya letupan dari banyak hal gitu. Misalnya wujudnya marah, tapi di dalamnya itu ada kecewa, ada sedih, ada ketidakpercayaan gitu. Tapi bentuknya marah. Nah, kita cari tahu dulu nih, kenapa sih saya marah gitu. Karena misalnya marah itu karena dia merasa bahwa nggak ada yang bisa dipercaya, atau kenapa sih selalu saya gitu, dan sebagainya. Nanti kalau udah tahu itu marahnya kenapa, itu bisa di ranking gitulah gitu. Hal kecil yang bisa saya toleransi sampai hal yang paling saya tidak bisa toleransi gitu. Karena kadang kalau orang marah itu dia kesulitan untuk membedakan mana yang harus direspon dengan benar-benar marah dan mana yang ya nggak apa-apa lah, udahlah cincai aja gitu misalnya. Karena pada dasarnya di dalamnya itu, di dalam dirinya itu ada masalah gitu. Tapi karena masalah itu belum selesai, yang salah itu dunia luar gitu. Walaupun tidak menyalahkan secara langsung gitu ya, tapi dari reaksi-reaksi dari stimulus-stimulus yang
yang datang ke diri kita gitu. Nah, sampai masalah itu ketemu gitu, karena kalau masalah yang terlalu dalam juga belum tentu bisa ketemu gitu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan adalah meranking itu dari hal-hal yang bisa saya toleransi. Misalnya kalau misalnya digodain abang-abang misalnya, ya nggak apa, gimana ya, abang-abang juga bisanya cuma ngegodain gitu misalnya ya. Atau nggak bisa, itu harus dimarahin, ya dimarahin gitu, nggak apa-apa, nggak boleh kayak gitu, nggak sopan, ya oke. Misalnya seperti itu gitu, nanti di ranking gitu. Atau misalnya marah sama anaknya gitu, nggak bisa, anak saya harus gini, A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, dari di ranking ini nanti dilihat gitu, dilihat bahwa itu benar nggak sih gitu. Misalnya kalau karena hal A kita marahnya 10%, kalau karena hal B kita marahnya 20% gitu. Biasanya nanti mudah-mudahan ya, jadi mikir gitu, itu memang benar nggak sih saya marah gitu. Nah, itu orang itu nanti akan belajar cara berpikir bahwa perlu nggak sih emang marah gitu. Memang itu nggak bakalan sehari 2 hari langsung selesai gitu marahnya. Tapi kalau misalnya, ya mudah-mudahan ya, memang kalau dalam soal psikis ini, kemampuan merefleksi diri itu bukan merefleksi orang lain ya, bukan merefleksi keadaan, tapi merefleksi diri sendiri itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Karena itu nanti yang bisa membuat orang berubah gitu. Itu sih. Jadi emosinya harus dipetakan dulu ya. Ini emosi karena apa? Apa? Gitu. Iya, betul. Baru bisa dilakukan tindakan. Apakah mau diutarakan atau harus dipendam gitu ya. Terus tapi kalau umpamanya keseringan mendem itu ada efek nggak sih ke psikologi? Bisa aja sih, bisa gitu. Mau kebanyakan mendem atau kebanyakan marah gitu. Pada dasarnya itu apa sih yang kayak lagu dangdut itu loh, terlalu banyak jangan itu. Ya itulah. Jadi maaf, saya orang zaman dulu ya, taunya lagu itu. Jadi pada dasarnya terlalu berlebihan itu tidak baik. Bahkan terlalu banyak gembira gitu, terlalu banyak ingin mencari kesenangan juga itu terlalu baik gitu. Bisa nanti jadinya juga ke psikis, bisa gitu. Bisa juga nanti jatuhnya ke fisik, bisa. Kayak pertanyaan dari Leonardo Sirait, kalau emosional berlebihan itu bisa jadi stroke, itu bisa gitu. Karena pada dasarnya kan kita semua saling terkait ya, maksudnya diri kita semua saling terkait gitu. Jiwa mempengaruhi pikiran mempengaruhi perasaan mempengaruhi tubuh mempengaruhi pikiran, dan seterusnya gitu. Oke, Debbie Basir, itu tadi setelah dijawab ya pertanyaannya. Kalau umpamanya masih ada yang kurang jelas, bisa tanya lagi ya. Nah, terus langsung sebenarnya tadi sudah sempat dijawab Leonardo Sirait. Jadi apakah benar emosional berlebihan itu bisa mengakibatkan stroke? Berarti memang benar ya? Kalau emosi berlebihan itu bisa mengakibatkan stroke atau enggak? Bisa gitu. Karena pada dasarnya ya itu tadi pikiran, perasaan, dan tubuh kita itu saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Berarti itunya harus dipetakan ya emosinya ya, seperti tadi diceritakan Mas Leonardo. Jadi kalau itu emosinya dipetakan, mana yang harus dipendam, mana yang harus diajak berantem gitu loh, Mas Leonardo. Tapi jangan selalu diajak berantem orangnya, kasihan juga gitu. Kasihan. Belajar merendam emosi, ya kan gitu ya. Betul. Ya. Balik lagi ya, ini menyambung nih pertanyaan nih, Dream of King Cobra.
Kalau itu saat depresi gitu ya, harus dimakan atau ada minum apa enggak gitu loh supaya bisa dikendalikan? Atau mungkin ada obatnya nggak? Kalau Kristi ini boleh ini nggak sih ya ngasih obat gitu? Boleh dikasih tahu nggak ya? Gitu? Bukan psikiater. Oh beda ya antara psikolog sama psikiater itu ya? Kalau psikiater itu spesialis kejiwaan, jadi dia kedokteran gitu. Jadi dia boleh ngasih obat? Boleh. Kalau saya hanya ngerti. Ya. Oh, nah ini untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kalau dari makanan dan minuman kira-kira apa nih? Dari Dream of King Cobra nih. Kalau makanan dan minuman itu ya sama ya. Sama sih pada dasarnya kalau mau menjaga hidup sehat gitu ya harus makan makanan sehat gitu ya. Terus apa namanya? Atau mungkin ini si Dream of King Cobra ini depresi mungkin kebanyakan makan daging ular kali ya? Mungkin bisa jadi. Jadi depresi terus, jangan kebanyakan makan daging ular, Mas. Iya. Makanya normal-normal aja. Ya. Iya. Jadi pada dasarnya itu intinya kalau orang depresi itu dia kehilangan motivasi, kehilangan gairah hidup gitu, kayak nggak punya alasan hidup gitu. Oh, bukan emosi, bukan ya? Bisa jadi dia sangat sangat mudah terpicu gitu emosinya, tapi bukan melulu marah gitu, bisa juga nangis gitu, bisa juga kecewa gitu, sakit hati gitu. Nah itu udah nggak sehat, itu udah masuk depresi gitu. Tapi tergantung ya, itu harus ada simptom-simptom lain, gak cuma soal perasaan yang sangat peka itu gitu, tapi ya soal tidur, soal makan, soal tidak mengurus diri, tidak bisa beraktivitas sehari-hari, misalnya tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, kayak gitu. Itu banyak gitu simptomnya selama minimal 2 minggu berturut-turut gitu. Oh, Dream of King Cobra mungkin bisa dijelaskan nggak, mungkin apa gitu loh yang menyebabkan kok jadi depresi gitu loh, biar nanti Kak Kristinya bisa kasih jawabannya lebih tepat gitu loh. Ya, ini sambil mungkin mikir kali ini. Mungkin lagi ngurus ular-ularnya kali, Mas Dream King Cobra. jangan keseringan main sama ular, Mas. Mainnya sama manusia, Mas. Nanti kena flu ular. Ya guyon ya, Mas ya, daripada nanti jadi depresi, kita sini yang santai aja gitu loh. Ya. Ada tambahan lagi mungkin dari Kak Kristi ini biar emosi sama yang depresi ini mungkin lebih bisa terkendali, bisa lebih bisa terkontrol gitu loh. Ini kawan-kawan kita ini gitu loh, hidupnya jadi bisa lebih tenang gitu. Kalau kayak yang saya bilang tadi gitu, kalau misalnya strategi menggali sumber daya diri itu obat generik gitu, satu strategi untuk banyak hal gitu, termasuk untuk menghadapi krisis ini gitu ya. Masalahnya adalah banyak orang kesulitan menggali sumber daya diri itu karena pada dasarnya orang itu kurang menghargai diri sendiri gitu. Jadi seringnya melihat, saya kok kurang pinter, saya kok kurang cantik, saya kok kurang percaya diri, saya kok dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak percaya diri gitu. Nah, lewat strategi menggali sumber daya diri ini, kita bisa memetakan banyak hal gitu dalam diri kita gitu, dalam hal pendidikan, dalam hal keahlian gitu.
saya nggak bego-bego amat kok. Intinya nggak bego-bego amat ya. Jadi bolehlah agak-agak minder nggak apa-apa gitu. Kalau kepedean juga nggak terlalu bagus gitu. Saya nggak gitu bego-bego ya? amat kok. Ya maksudnya jadi, kalau percaya. Kenapa? Jadi kepedean juga nggak bagus juga? Ya kan jadi nggak objektif ngelihat dirinya gitu. Kalau ada kekurangan dia juga nggak bisa lihat gitu. Umpamanya nih yang si Mas Dream of King Cobra nih, dia merasa saya kebal bisa ular gitu, terus King Cobranya disuruh matokin badan dia, itu juga nggak boleh juga ya? Ya karena pada dasarnya semua emosi itu ada fungsinya gitu. Emosi negatif itu kan untuk mengantisipasi masalah gitu. Takut itu bagus gitu. Jadi kita tahu resikonya apa, bahayanya apa. Cemas itu bagus gitu. Jadi kita tahu, kita bisa mengantisipasi. Jadi itu semua emosi ada fungsinya gitu. Gak cuma bahagia aja ada fungsinya gitu. Kalau kita cuma ya jadi emosi cemas itu juga seharusnya nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa, depresi itu gitu. normal. Nggak apa-apa ya, normal. Asal jangan kelebihan gitu ya. Betul, asal jangan kelebihan, jangan sampai depresi itu tadi. Kalau udah depresi itu udah nggak bisa beraktivitas lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu baru sakit gitu. Tapi kalau cemas, aduh besok gimana ya, mau interview kerja, aduh besok gimana ya, aduh besok makan apa ya misalnya ibu-ibu, atau misalnya yang kuliah, aduh besok mau ujian, itu nggak apa-apa, itu normal gitu. Jadi nggak cuma kita yang kita harus berpikir positif, kita pasti bisa, nggak bisa, itu dia malah nggak lihat resikonya apa, bahayanya apa, nggak bisa antisipasi gitu. Gitu ya. Nah, menggali sumber daya diri itu, jadi kita bisa tahu gitu, kekurangan kita apa, kelebihan apa kita apa, keahlian-keahlian yang kita bisa miliki apa, potensi-potensi kita itu apa gitu. Jadi banyak hal gitu, makanya saya bilang itu obat generik gitu untuk banyak hal gitu. Itu sih. Jadi kita harus menggali potensi diri ya. Jadi kita harus benar-benar ngelihat nih kita bisanya apa gitu. Atau mungkin bisa nggak untuk bisa menggali potensi ya kita coba aja semuanya gitu loh. Oh misalnya ini saya mau naik tebing gitu loh, nggak cocok ya sudah gitu. Saya mau piara ular nggak cocok ya sudah. Atau seperti gitu ya kita bisa coba semuanya atau gimana untuk menggali potensi diri ini? Gimana caranya? Iya dan enggak gitu. Itu makanya misalnya kalau psikologi itu ada tes minat dan bakat ya gitu. Minatnya apa, bakatnya apa gitu. Kayak gitu. Bisa aja sih dicoba semua, maksudnya kalau misalnya kesempatannya ada, kalau misalnya itu tidak melanggar hukum, tidak mengandung bahaya, dalam batas-batas yang masih wajar secara sosial, moral, etika, hukum, dan sebagainya, mungkin aja bisa gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan baru lagi nih dari TNI in Action. Waduh, ini benar-benar TNI atau gimana nih? Selamat malam ya, Pak, Mas. Selamat malam. Kalau sering minder atau malu-malu gitu, kalau ada rapat meeting di kantor kurang berani untuk maju ke depan atau kasih tahu pendapat, ide. Nah ini apa nih? Termasuk apa nih? Itu mungkin introvert ya. Introvert itu juga bagian dari sifat manusia gitu. Jadi kalau kata Susan Cain, itu psikolog dari Amerika, dia pengarang buku soal introvert gitu. Jadi dia ahli introvert. Dia bilang bahwa introvert itu minimal kurang lebih 50% dari seluruh umat manusia gitu. Nah, kenapa kalau introvert itu juga dia nggak terlalu mendominasi gitu? Karena yang cenderung didengar itu ya orang yang ngomong gitu. Kalau introvert kan dia cuma diam gitu, menganalisa gitu, mengobservasi, memperhatikan gitu, menerima gitu. Itu juga nggak apa-apa, itu juga normal, itu juga bagian dari manusia gitu. Nggak semua orang kan harus ngomong gitu. Kalau semua orang ngomong siapa yang mau dengerin gitu, misalnya kayak gitu. Itu normal. Atau mungkin gitu. Maksud si Pak TNI ini dia tuh pengen kelihatan terlibat, ingin kelihatan
oke di mata bos gitu, tapi karena sifatnya itu dia nggak berani gitu loh mengeluarkan pendapat gitu loh, padahal itu di meeting besar gitu loh, ada bosnya juga, terus ada siapa-siapa, jadi dia ingin kelihatan terlibat, menonjol, mungkin nanti diharapkan dapat kenaikan gaji gitu kali gitu. Ya bukan begitu ya Pak TNI ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Biasanya itu kalau ekstrovert itu kan dia dapat energi ya dari orang lain gitu. Semakin ramai itu dia semakin bahagia gitu kan. Tapi kalau kalau orang-orang yang introvert itu dia semakin sedikit orang dia akan semakin bahagia gitu ya. Iya. Kalau padahal dua-duanya sama-sama capek gitu. Maksudnya sini berdasarkan penelitian dua-duanya itu sama-sama capek gitu setelah bersosialisasi, setelah berinteraksi dengan orang lain. Nah masalahnya karena ekstrovert itu dapat energi gitu dari interaksi dengan orang lain, dia akan kembali lagi gitu. Karena energinya memang dari situ gitu. Nah, kalau misalnya orang introvert itu dia bisa misalnya kan biasanya orang introvert itu sukanya memperhatikan ya, berarti dia punya kelebihan peka terhadap lingkungan, dia bisa memetakan gitu, oh orang ini begini, oh orang itu begitu. Kalau kelompok yang ini seperti ini, kalau kelompok yang itu seperti itu. Nah, dengan hasil yang seperti itu, dia bisa mengetahui gitu. Oh, berarti orang yang saya bisa dekati si ini kalau saya butuh apa gitu. Oh, berarti kalau misalnya saya ada masalah apa, yang orang yang bisa saya ajak ngomong siapa gitu. Nah, itu kelebihan yang dimiliki introvert gitu. Jadi walaupun dia nggak frontal, tapi lewat gerilya ya, kalau bahasa TNI-nya, lewat gerilya itu dia tetap bisa mencapai tujuan gitu. Iya, tapi mungkin maksudnya si Mas TNI ini artinya kalau pas lagi rapat dia berani gitu loh, tampil gitu, berani ngomong, berani ini. Nah, padahal dia itu punya sifat malu gitu loh, takut mengutarakan pendapat. Nah, ini ada nggak tipsnya gitu loh? Tipsnya supaya dia itu berani gitu loh untuk ngomong. Ya. Tergantung ya tujuannya apa. Kalau tujuannya memang ingin mencapai tujuan, bisa dengan cara introvert yang tadi. Tapi kalau memang tujuannya itu untuk ngomong gitu di depan umum, ya memang harus belajar gitu. Dan belajar ya. Iya, dan memang itu bukan hal yang gampang gitu. Mungkin bisa pertama dari rapat divisi dulu, terus baru nanti rapat departemen, terus baru nanti rapat, maksudnya ada hierarkinya juga kan gitu. Soalnya ya memang nggak gampang kayak gitu. Oke. Mas TNI, kalau mau belajar jadi bintang tamu saya aja Mas TNI. Jadi sharing di sini. Jadi belajar ngomong. Jadi nanti dari belajar ngomong di sini pas rapat jadi berani gitu loh. Itu betul. Kalau mau ya. Kalau mau ntar join di grup saya dulu. Nah nanti kontak saya di sana. Betul. Terus A&O Magazine itu kan juga majalah untuk dunia kerja ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang dunia kerjanya bisa dibawa di sini dan kita bisa bahas. Nah, ya itu. Ya, jadi nanti pertanyaannya apa di sini tadi dibahas. Ntar kita buatkan, Kak Kristi buatkan judul khusus, topik khusus ya, membahas. Ya. Nah ini karena sudah 1 jam, ada pertanyaan terakhir nih
titipan nih. Kapan quarter life crisis selesai? Halo, kapan quarter life crisis selesai? Yeah. Tergantung gitu. Karena itu kan tugas perkembangan ya. Kalau misalnya orang itu merasa bahwa wah saya sudah memenuhi tugas perkembangan saya, mungkin itu bisa selesai gitu. Jadi misalnya kayak baby boomer kan dia pernah sangat-sangat mengguncang media massa ya pada masanya mereka gitu, ketika mereka berumur 20 tahunan gitu. Itu kan sampai lama gitu dan heboh gitu. Seluruh dunia sama baby boomer gitu. Terus milenial, sampai sekarang masih aja milenial gitu, berpuluh-puluh tahun gitu kan, milenial berbincang gitu. Jadi kesannya itu kayak mereka itu sumber keonaran gitu, padahal enggak gitu. Itu memang masanya mereka gitu. Hanya mereka karena misalnya milenial, mereka atau pertama baby boomer. Baby boomer itu lahir memang di masa perang gitu, tapi mereka sudah berada di masa yang lebih mapan gitu dari generasi sebelumnya. Sama seperti milenial itu adalah generasi yang hadir di mana dunia itu sudah lebih mapan gitu dibandingkan masa sebelumnya. Jadinya kayak apa ya? Termasuk generasi yang hak privilege-nya ya, hak keistimewaannya itu lebih gitu dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi dia merasa bahwa kalau bahasa Jawanya itu entitled gitu. Jadi dia merasa entitled dalam banyak hal gitu. Karena dia merasa entitled dalam banyak hal, dia merasa berhak untuk melakukan banyak hal juga gitu. Dan ini sebenarnya generasi Z itu benturan dari generasi yang sangat progresif dan generasi yang sangat tradisionalis gitu. Makanya generasi Z ini yang sekarang 20-an ini sangat-sangat ekstrim gitu. Ada yang sangat-sangat ekstrim karena dia benturan dari dua kekuatan yang tumbuh saat generasi milenial ini berkembang gitu. Tadi apa ya? Kok jadi ngelantur gitu? Itunya sudah kejawab ya, kapan Sebenarnya kalau dia tugas-tugasnya sudah selesai gitu. Kalau dia tugas perkembangan belum selesai, itu bisa kebawa nanti sampai midlife crisis gitu. Tapi kalau dia merasa bahwa dia belum cukup sama dirinya sendiri. Tapi kalau dia merasa bahwa saya cukup kok, saya begini aja, saya udah oke, saya sudah berkembang, saya puas dengan diri saya sendiri gitu, saya tidak perlu punya standar orang lain, itu bisa selesai. Gitu. Oh, jadi tolak ukurnya di diri kita sendiri aja dong? Iya. Oh gitu. Jangan ngambil tolak ukur orang luar ya? Enggak gitu, karena orang luar dia bisa punya standar apa aja sih enak-enak jadi dia gitu bisa. Iya. Berarti kita nilai diri kita, kemampuan kita sendiri ya. Iya. Oke, ini 1 jam juga sudah cukup ini tanpa terasa ya. Iya. Ada kata-kata penutup kali Kak Kristi, atau mungkin pesan, atau mungkin nanti next untuk live itunya mau bahas apa, silakan. Oke, makasih ya sama Sirai TV atas kolaborasinya. Makasih Pak Bor kesempatannya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah yang udah nulis juga di sini, yang udah chat di sini. Pada dasarnya sama seperti penyakit psikis lainnya, itu semuanya diri kita ya kuncinya gitu. Makanya menggadai sumber daya itu obat generik itu tadi. Terus selain itu juga baca A&O Magazine. Itu di salah satu edisinya kami sudah bahas tentang menggali potensi sumber daya diri, itu sudah ada.
Terus tes minat dan bakat itu juga sudah ada di edisi terakhir, yang edisi sekarang. Untuk websitenya seperti sudah tertera di sini gitu. Jadi pada dasarnya itu banyak hal itu di dalam jangkauan kita gitu. Dan kita bisa mempelajari itu, dan hal itu bisa dipelajari gitu. Baik, Kak Kristi, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya yang berharga. Jadi yang penting kita harus bisa menggali kemampuan diri, udah gitu untuk tahu cara menggali juga harus ikut tes minat bakat, dan itu semua juga sudah ada di edisi ANO Magazine ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Sirai TV yang sudah ikut membantu menyiarkan acara live ini. Semoga ini masih terus berlanjut ya, karena nanti akan ada topik-topik yang lain. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton dan yang sudah bertanya di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam semua, terima kasih semuanya ya. Bye-bye.